Halo semua, jadi kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat aku jawab. Terus aku pikir kenapa nggak aku bikin video Q&A aja, jadi yang lain itu bisa tahu sampai pertanyaan yang mungkin sudah lama-lama, yang mungkin kita juga males ya ngeliatin satu-satu gitu. Rata-rata pertanyaannya ini mengenai jenis kulit, jadi banyak dari kalian yang masih bingung cara menentukan atau cara mengetahui jenis kulit kalian. Oke, pertama pertanyaannya, Kak, kalau aku coba malam cuci muka, lalu pagi aku lihat di dahi, pipi, hidung, dagu itu kayak mengkilap, dan aku coba pegang pakai tangan, pipi, dahi, hidung aku itu minyaknya banyak banget, padahal nggak pakai tisu, cermin, ataupun kertas minyak untuk uji coba, cuma pakai tangan aja, dan mukanya itu jerawatan, pori-porinya besar, dan banyak komedo. Apakah itu tanda kulit berminyak? Oke, kalau di pagi hari saat kamu cuci muka malamnya itu kamu nggak pakai apa-apa, terus kamu pagi hari bangun-bangun juga nggak pakai apa-apa, terus kamu cek berminyak seperti itu, berarti memang kamu mukanya berminyak. Karena kamu nggak pakai skincare aja udah berminyak. Salah satu ciri-ciri yang umum muka berminyak tuh memang pori-porinya besar. Dan kebanyakan memang bikin jerawatan, karena kan minyaknya numpuk terus nyumbet gitu, nyumbet pori-porinya. Tapi ada juga orang yang berminyak tapi mukanya mulus juga ada. Jadi jawabannya ya, kulitmu tuh berminyak. Terus dari Muhammad Nabil, kalau berminyak cuma di pipi doang gimana? Nah ini juga aku mau jawab pertanyaan ini. Banyak sekali yang nanya gini, kalau berminyaknya cuma di pipi aja gimana? Kalau berminyaknya cuma di hidung aja gimana? Nah aku kurang bisa jawab ya, karena nggak ada jenis kulit yang keterangannya itu berminyaknya cuma di satu area, kayak cuma di hidung aja, di pipi aja. Nah itu biasanya kondisi kulit kamu itu berubah karena suatu keadaan. Karena itu kenapa aku sarankan buat kalian yang nanya pertanyaan seperti ini, biasanya aku pasti suruh lihat lagi videoku, cara menentukan jenis kulit, caranya tahu atau caranya ngebedain kulit kering, kulit berminyak tuh bagaimana, aku sarankan pakai cara nomor 3. Nah nanti habis tes itu kan ada hasilnya. Nah kasih tahu aku hasilnya apa, dari situ aku baru bisa menjelaskan gitu kira-kira kalau hasilmu begini berarti kulitmu ini. Nah kalau cuma kamu di tengah-tengah hari gitu habis kerja atau mungkin kamu habis jalan-jalan di mall, terus kamu lihat videoku, kamu pegang-pegang, aku berminyaknya cuma di hidung aja nih, ya aku nggak bisa jawab. Bisa jadi karena kamu habis makan pedas-pedas mungkin, atau kamu habis aktivitas mungkin, faktornya bisa banyak. Selanjutnya dari Raja Silandi, Kak, cara cuci muka untuk yang berjerawat gimana? Ini aku sebetulnya sudah bikin videonya, cara mengetahui skincare yang tepat untuk kulit wajah kamu. Kalau kulit berjerawat, karena jerawat itu masalah kulit, radang, gatel, sakit, jangan pernah pakai scrub. Karena itu kalau kulit kamu sudah radang, sudah berjerawat, jangan dikasarin lagi gitu. Kita harus memperlakukan dengan lembut dan dengan hati-hati. Kak mau nanya, pori-poriku besar, tapi di daerah T yang agak berminyak, di hidung dan di dahi itu enggak. Dan juga mukaku selain daerah T itu kalau dipegang kenyal lembut, kena matahari glowing, padahal cuma pakai bedak bayi aja. Kulitku termasuk apa, Kak? Aku sebetulnya agak bingung ya sama pertanyaannya. Di daerah T-nya ini agak berminyak. T itu kan berarti jidat, dahi, hidung, dagu juga kadang-kadang itu agak berminyak, tapi di hidung dan dahi enggak. Lah, hidung dan dahi kan daerah T. Oh, apa mungkin ini maksudnya pori-poriku besar, tapi di daerah T yang agak berminyak itu di hidung, di dahi enggak, gitu ya? Nah ini berarti mirip sama pertanyaan yang tadi ya, rata-rata berminyaknya cuma di hidung aja, di pipi aja. Itu mesti dites dulu, ikutin cara tesku yang tadi aku udah bilang, itu baru bisa ketahuan aslinya tuh gimana. Tapi kalau aku kira-kira ya dari penjelasanmu ini, kayaknya kamu tuh kulit normal deh. Kamu kulit normal yang mungkin kurang perawatan aja, jadi kadang-kadang ada pori-pori yang besar. Mungkin cara kamu membersihkan mukanya ada yang salah, kurang rajin exfoliating, atau mungkin pola makanmu yang kurang kamu jaga. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau aku lihat sih, sepertinya kulit kamu nih kulit normal kok. Tita Dwi Noviana ngucapin buat kehamilan aku, semoga lancar sampai persalinan ya Kak. Makasih ya Tita Dwi Noviana. Dia ini kebetulan juga lagi hamil kembar seperti aku, 16 minggu usia kandungannya, dan kelahirannya sekitar November. Selamat ya, semoga kamu juga lancar persalinannya, sehat-sehat semua. Dari Jarwanto Makruf, Kak, face wash untuk kulit normal sensitif itu apa ya? Ini bisa lihat di videoku tentang skincare, cara menentukan skincare yang tepat. Jadi kulit kamu normal tapi sensitif. Nah,
Normal ini jenis kulitnya, sensitif ini masalah kulitnya. Yang perlu difokuskan pertama masalah kulitnya dulu, ini harus diselesaikan. Karena kamu ada masalah kulit sensitif, jadi kamu cari skincare untuk menyelesaikan masalah sensitifmu ini dulu. Jadi cari skincare yang mengandung aloe vera, chamomile, dari tumbuh-tumbuhan yang natural. Jadi nggak akan bikin kemerahan, nggak akan bikin gatel. Terus juga saranku sih untuk pertama-tama kalau kulitmu tuh sensitif, jangan pakai macam-macam. Nggak usah pakai kayak masker-maskeran yang untuk pengencangan lah, untuk pencerahan lah. Menurutku hindari dulu, cukup skincare yang basic aja. Jadi biar mukanya nggak terlalu berat. Sharon Wijaya, ini tahapan skincare, semuanya boleh dipakai waktu pagi atau siang dan juga malam. Jadi aku ada video, jadi video ini tentang tahapan skincare yang basic. Basic itu berarti intinya aja, kalian boleh tambahin lagi, terserah. Yang penting nggak menimbulkan masalah sama kulit kalian. Nah, karena ini basic, intinya aja, maka pagi, siang, malam sama aja ini harus dilakukan. Selanjutnya, Irlangga Novendo. Aku kalau mukanya dipakai sabun, kok tumbuh jerawat kayak nggak cocok gitu, Kak. Terus aku udah sempet jawab, berarti sabun cuci mukamu itu nggak cocok sama kondisi atau jenis kulit kamu. Terus dia balas lagi, lah terus yang cocok itu sabun yang seperti apa? Ya, sabun yang sesuai dengan jenis kulit kamu. Nah, sekarang PR-nya pertama, kita harus tahu dulu jenis kulit kita ini apa. Jadi kembali lagi ke dasar. Yang pertama, kamu harus tahu jenis kulit kamu aslinya itu apa, yaitu melalui tes yang ada di videoku. Kamu nggak bisa di tengah-tengah aktivitas terus tiba-tiba pegang-pegang kok minyakan semua ya, padahal kamu habis keringetan, habis beraktivitas, mungkin habis kerja stres, produksi minyaknya banyak keluar semua, kamu habis makan pedas atau gimana gitu ya. Ada sesuatu yang kamu lakukan sebelum itu yang memicu terjadinya perubahan kondisi di kulit yang nggak bisa ngomong. Tapi yang pasti jangan pakai sabun mandi ya. Dari Mutiara Aska, Kak, kulit aku agak kasar, hidung aku juga selalu berminyak. Itu jenis kulit apa ya? Ini juga aku sudah suruh tes dulu, belum ada kabar lagi hasilnya bagaimana. Tapi kalau masalah kulit kasar itu kamu tinggal exfoliating. Itu bisa kasar karena apa? Karena kering, geradakan, atau karena apa? Kalau memang karena kering ya dikasih pelembab yang rajin, skincare-nya yang untuk kulit kering. Tapi kalau kasar karena banyak kulit mati atau apa gitu, ya kamu sambil exfoliating di scrubnya yang halus aja. Tapi kembali lagi, kamu harus tahu kondisi kulit atau jenis kulit kamu tuh apa. Kalau sensitif, ya jangan di scrub. Atau cari scrub yang bener-bener halus, lembut, nggak bikin kulit bereaksi. Ini dari Dinda Altagi dan Tia-Tia, pertanyaannya kurang lebih sama. Kalau kulit aku minyaknya dikit banget, terus di dahi ada jerawat. Jadi aku kulit apa ya, Kak? Sama pori-pori juga, pori-pori besar mungkin maksudnya di area T. Jenis kulit apa ya? Sekali lagi tolong dites melalui videoku supaya kamu bisa tahu kira-kira kulitmu itu jenisnya apa sih. Kalau cuma penjelasan seperti ini kurang jelas, jujur aja, dan aku cuma bisa meraba-raba. Kalau perkiraanku kulit kalian ini kalau memang minyaknya dikit, hanya di daerah T, pori-porinya besar, terus di dahi ada jerawat atau beruntusan, itu biasanya kulit kombinasi. Kombinasinya yang nggak kombinasi parah ya. Kalau namanya kombinasi itu pasti pipinya kering. Cuma sekering apa, nah itu kalian yang tahu. Dari Yu Masak, mohon bantuannya dong Kak yang masih bingung menentukan jenis kulit. Kulitku cenderung kering, hampir nggak ada minyak kalau berada dalam ruangan. Apakah itu tandanya kulit saya kering ya Kak? Kondisi kulit sekarang berjerawat, kulit cowok. Kulit kamu cenderung kering, hampir nggak ada minyak kalau berada dalam ruangan. Nah itu ruanganmu apakah ber-AC atau seperti apa? Karena kalau memang kita sering di ruangan ber-AC, kulit kita akan cenderung semakin kering. Atau mungkin kamu jarang minum, jadi mungkin kamu kerjaannya memang di dalam ruangan, tapi kamu jarang minum, akhirnya kulitmu itu dehidrasi. Itu juga bikin kulit kering. Nah jadi tolong dicari tahu dulu, terus jangan lupa tes. Dari Anan Anu, Kak kayaknya kulit aku kombinasi dan selalu komedian. Kalau pakai krim enaknya apa ya? Kalau memang kamu sudah tahu kulit kamu benar kombinasi, ya cari sabun cuci muka yang untuk kulit kombinasi. Atau kalau masih bingung bisa lihat videoku yang tentang cara menentukan skincare yang tepat. Di situ kamu bisa lihat ciri-ciri skincare untuk kulit kombinasi itu biasanya seperti apa. Dan untuk komedo itu biasanya kamu bisa pakai scrub atau kamu bisa pakai produk yang mengandung BHA. Dari Sumiati Cantik, Kak kulitku berminyak di bagian hidung doang, dan kalau jerawat di hidung doang.
paling cuma 1 atau 2, itu jenis kulit apa? Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang tentang berminyak cuma di hidung gitu ya. Aku sarankan tes. Terus kalau kamu memang jerawatnya cuma di hidung aja, itu mungkin bisa berhubungan dengan pola makan kamu. Coba kamu cek lagi apakah kamu suka makan pedas-pedas, yang berminyak-berminyak, manis-manis. Nah, itu mungkin dikurangi, lebih banyak makan sayur dan minum air putih. Dari Sempak Jepol, kulitku kombinasi, yang berminyak cuma di area T sama pori-pori cuma di area T doang. Dia lagi pakai masker spirulina dari Tiens. Cocok nggak ya? Jujur aku nggak pernah pakai maskernya Tiens, nggak pernah pakai produknya Tiens, jadi aku nggak tahu. Tapi kalau spirulinanya sendiri, kandungannya sih sepertinya oke-oke aja. Spirulina ini kan kalau nggak salah aslinya dari ganggang biru yang tumbuh di laut ataupun air tawar. Mirip-mirip rumput laut lah ya, jadi mestinya bisa melembabkan. Cocok sih kalau menurutku untuk kulit kombinasi. Dari Fahirah Ainel Mardiah, kakak aku jarang keringatan, tapi suka jerawatan. Jadi itu bagaimana kakak? Maksudnya bagaimana apanya ya? Jenis kulit kamu? Karena cuma kayak gini aja aku nggak bisa tahu ya jenis kulit kamu apa. Mungkin maksudnya kering gitu kulitnya. Karena ini bisa kulit apa aja nih. Karena keringat itu nggak ada hubungannya sama jerawat. Kalau misalnya katakanlah aku ambil kesimpulan kamu kulitnya maksudnya kering, tapi kok jerawatan gitu ya. Yang disembuhkan jerawatannya dulu. Nah, terus kamu harus tahu juga jerawatnya ini tumbuhnya tuh karena apa? Apakah karena kamu salah produk atau karena kamu stres? Tapi yang pasti perawatan kulit kering ya pakai skincare yang untuk kulit kering yang melembabkan. Kalau bisa konsistensinya ringan, nggak terlalu pekat ataupun lengket, dan nggak ketebalan di kulit gitu. Itu juga bisa bikin beruntusan atau jerawatan. Dari Mila Amelia, Kak mau tanya, kenapa wajah saya belangnya warna merah ya? Orang lain kalau belang bekas kerudung warnanya coklat. Biasanya kalau kayak gini, belangnya warna merah, berarti jenis kulitmu itu tipenya begitu. Kalau kena matahari, belangnya itu merah. Ada memang orang yang bawaannya seperti itu jenis kulitnya. Neng Nisa, cara ngilangin bekas jerawat dong kak. Biasanya sih kalau bekas jerawat susah hilang itu kulitnya kering. Jadi kamu pertama-tama kalau dari luar ya pakai skincare yang untuk kulit kering yang mengandung niacinamide atau hyaluronic acid atau Centella asiatica. Dari Rafasya RA, kak kulitku itu di area jidat agak berminyak, hidung berminyak, dagu agak berminyak, terus di jidat ada beruntusan, dan di hidung dan dagu ada jerawat kecil-kecil gitu. Nah di area situ ada merah dikit, itu jenis kulit apa ya? Kalau aku lihat ini berarti maksudnya area T-zone ya, kulitmu berarti kombinasi. Kalau jerawat yang di dahi itu biasanya kena rambutnya mungkin kotor, atau mungkin kamu stres. Terus kalau dagu itu biasanya karena hormon. Jadi mungkin hormon kamu nggak seimbang. Nah itu dilihat lagi nggak seimbangnya kenapa, apakah karena stres atau memang biasanya begitu setiap bulan. Jadi kalau mau menstruasi memang begitu, atau dari makanan, dari pola hidup dan pola makan. Shiva Tiara, kak kalau kulit kena matahari dia agak kemerahan, itu kulitnya apa ya? Kalau kamu mudah sekali kemerahan berarti kulit kamu sensitif. Dari Anindita Shiva, kak kulitku kering sensitif, kalau di sekolah minyaknya dikit banget kalau aku pakein paper oil. Tapi selama corona ini kenapa minyak di bagian hidung dan jidat jadi banyak ya? Tapi di sebelah mulut kulitnya sering melupas. Terus ada jerawat beberapa, padahal aku tuh jarang banget jerawatan. Tuh harus bagaimana? Jadi pertama kulitnya itu kering sensitif. Jadi pakai perawatan untuk kulit sensitif yang melembabkan. Selama corona ini, kenapa minyaknya yang di bagian hidung dan jidat jadi banyak? Mungkin bisa jadi karena kamu stres, terus pola makanmu ada perubahan, pola hidupmu ada perubahan. Terus dari yang biasanya nggak jerawatan, ini tahu-tahu muncul jerawat. Jadi ya itu bisa faktor lingkungan ya, keadaan kamu merubah kondisi badan kamu atau kulit kamu. Saranku perbaiki pola makan, makan bersih, hindari minyak-minyak, pedas-pedas, ataupun makanan-makanan gorengan yang bikin panas dalam, banyak minum air putih, tidur cukup, minim 7 jam sampai 9 jam. Dari Wulan dari Imut, kak buat rekomendasi tentang sabun wajah berminyak yang berkombinasi dan kusam, dan cara menghilangkan beruntusan. Maksudnya kulit kamu ini berminyak atau kombinasi ya? Soalnya kalau berminyak dan kombinasi itu beda. Kombinasi itu biasanya memang kusam karena dia ada area yang kekurangan minyak, jadi nggak balance gitu. Kalau berminyak itu biasanya agak rata minyakannya. Dari pertanyaanmu, karena aku lihat kamu ada nyebutin kusam, jadi aku asumsikan kamu lebih ke kombinasi ya.
Kalau kusam itu biasanya area yang tidak berminyak itu kering, banyak sel kulit mati, maka kamu butuh exfoliating. Pakai scrub yang halus aja, cuci muka dengan produk yang tepat, dan juga pakai serum dan krim yang melembabkan dan bisa memperbaiki tekstur kulit. Dari Nisrina Tias, normal tapi jerawatan. Masa gitu? Ya bisa aja. Dari Nita Les TR, Kak, muka aku berminyak di daerah T-zone, kalau yang lain enggak. Itu termasuk apa ya? Kombinasi. Muh Asrul, bingung aku kulit kering atau normal. Sudah tes belum? EM Dasimah, kalau ayah aku berminyak, ibu aku berminyak, berarti aku apa? Kamu apa ya? Minyak goreng. Nggak ada bayi lahir terus kulitnya itu kombinasi, ada yang berminyak, ada yang kering. Itu menurutku nggak ada. Paling yang ada masalah kesensitifan atau alergi dari dalam tubuh. Coba kamu tes dulu sesuai seperti videoku, kamu lihat hasilnya seperti apa, dan nanti cocokkan dengan keterangan yang ada di video itu. Oke? Dari Lady Kayla, aku bingung antara tipe normal sama kering. Di bagian pipi mulus, tapi di hidung kayak kasar-kasar gitu, bingung. Kalau kamu mau ngebedain kulit normal dengan kering, itu di kadar minyak, bukan masalah halus, mulus, atau kasar. Karina Surya, Kak, kalau aku di hidung berminyak, tapi di dagu dan dahi enggak, tapi pipi kering banget, itu jenis kulit apa ya? Ya, sekali lagi, coba dites dulu. Cuma kalau dari kata-katamu ini, aku sepertinya nangkepnya kulitmu ini kombinasi cenderung kering. Haswan Gunawan, Kak, kalau untuk bekas jerawat sama jerawat, apakah serum ini cocok? Oh, Haswan Gunawan ini komentar di videoku yang membahas soal Sambaimi Snail Trusika. Dia tanya, apakah serum ini cocok untuk bekas jerawat dan juga jerawat? Aku bilang iya, bisa, karena dia mengandung Centella asiatica yang bisa meredam radang, menenangkan kulit, dan juga menghilangkan noda jerawat. Dari HC Indasari 18101, Kak mau tanya, skincare yang cocok buat kombinasi sensitif apa? Ini bisa lihat di videoku tentang menentukan skincare yang tepat. Pokoknya kuncinya, kalau kamu punya jenis kulit A, tapi ada masalah kulit B, entah jerawatan atau sensitif, kamu selesaikan masalah kulitmu dulu. Cari skincare yang bisa akur sama masalah kulitmu ini. Jadi cari produk yang untuk kulit sensitif, masalah kulitmu kombinasi dengan area T-zone yang berminyak dan pipi yang kering, kamu tinggal cari krim pelembab yang sesuai. Dari Andi Nur, halo Mbak, kalau kulit normal bisa jerawatan kalau lagi haid ya? Iya bisa, karena itu kan hubungannya sama hormon. Enti Febrianti, Kak, aku malah bingung antara minyak atau keringet. Soalnya mukanya emang gampang keringetan, apalagi kalau musim panas. Nah ini sekali lagi, jangan mencari tahu kondisi kulit kamu saat kamu di tengah aktivitas. Nanti pasti bingung, soalnya kecampur-campur antara keringet, minyakan. Jadi cari waktu yang tepat, yaitu seperti yang ada di videoku ya, di pagi hari. Oke, sejauh ini rasanya aku sudah jawab cukup banyak pertanyaan yang memang kebetulan belum aku jawab. Sorry, ternyata pas aku baca-baca banyak banget pertanyaannya yang belum aku jawab. Jadi pertanyaan yang sudah aku jawab, kalian bisa lihat di kolom komen videoku. Atau kalau kalian mau langsung tanya, bisa lewat IG-ku yang di sini. Jangan lupa follow juga. Aku ada sharing review-review atau tentang kisah-kisah pengalaman aku tentang sesuatu, tentang kulit atau tentang apapun. Jadi kalian semua bisa lihat. Semoga semuanya bisa terbantu ya. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye.